Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ya? Angin duduk. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar ada yang bilang orang tangga gitu mungkin, atau orang di sekitar siapapun itu kena angin duduk, meninggal kena angin duduk. Nah, sebenarnya angin duduk ini yang dimaksud adalah angina. Apa itu angina? Angina ini adalah nyeri dada yang timbul akibat adanya gangguan sirkulasi atau suplai darah. Di sini adalah dalam hal ini adalah oksigen ke otot jantung sehingga menyebabkan nyeri. Ingat, jantung itu juga mempunyai struktur otot. Nah, kita bayangkan ketika kita olahraga atau mengangkat beban, kita akan menggunakan beberapa otot di tubuh kita. Misal kita mengangkat beban dengan tangan, maka lama-kelamaan akan timbul nyeri di bagian lengan. Karena di sini ketika otot-otot ini mengotot ya, berkontraksi biasanya, itu kebutuhan oksigennya meningkat, tapi juga di sisi lain bisa juga suplainya itu tidak seimbang sehingga otot itu mengalami kekurangan oksigen dan menimbulkan rasa nyeri. Begitu juga yang terjadi di dalam jantung kita ketika dia kekurangan oksigen. Meskipun jantung adalah organ yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, tapi dia sendiri juga membutuhkan pasukan oksigen yang cukup. Dan ini melalui perantara suplai dari pembuluh-pembuluh darah koroner. Sehingga kalau misalkan ada yang bilang dia kena sakit koroner, artinya apa? Artinya ada sakit di pembuluh darah di jantungnya. Nah, balik lagi. Jadi pembuluh darah itu ibarat pipa yang menyalurkan cairan yang ada di dalamnya. Cairan itu adalah darah, dan kita dibahas di sini adalah fokus ke oksigen. Kapan kira-kira seseorang bisa mengalami kekurangan oksigen? Macam-macam. Di antaranya adalah ketika kebutuhan dari oksigen itu lebih besar dibandingkan suplai yang ada. Misalkan ketika seseorang olahraga berat, maka otomatis dia membutuhkan oksigen yang lebih banyak karena jantungnya berdetak lebih cepat, ya kan? Makanya nyeri dada ini juga bisa timbul ketika beraktivitas. Aktivitas bisa menimbulkan nyeri pada orang yang memang sudah punya bakat atau sudah sakit angina. Nah, orang-orang dengan sakit diabetes mellitus atau sakit gula, orang-orang dengan darah tinggi atau hipertensi, ini mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Kenapa? Karena pada dua golongan tersebut itu biasanya sudah terjadi penyempitan pada pembuluh darahnya. Nah, jadi apa tanda-tandanya seseorang dia angina dan juga sakit nyeri dada di sebelah kiri yang bukan angina? Untuk angina ini punya gejala yang khas. Jadi angina kekhasannya adalah dia nyerinya seperti ditekan, seperti ditindih,
karena nyerinya ini berasal dari organ di dalam, jadi dia sifatnya nyerinya nyeri visceral, tidak bisa kita tunjuk dengan satu jari. Nyerinya tuh menyebar, bahkan bisa sampai menjalar ke lengan kiri, atau dalam kasus yang ekstrim itu bisa sampai pingsan, bahkan pasiennya sampai pingsan. Nah, kalau misalkan kita sudah menjumpai kasus-kasus seperti ini, alangkah baiknya langsung membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat, ke IGD, rumah sakit, agar ditangani segera dan tidak timbul komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau misalkan kita atau seseorang gitu ya merasa nyeri dada yang seperti itu, maka langsung untuk segera ke dokter, ke IGD rumah sakit. Nanti akan diperiksa dari tekanan darah, kemudian di EKG, dan juga pemeriksaan lainnya untuk mendeteksi apakah ini dari jantung atau bukan, penanganan mana yang kira-kira tepat. Nah, kadang yang jadi permasalahan adalah ketika penyakit serius seperti ini itu dianggap sebagai penyakit biasa. Di negara kita itu terkenal istilah masuk angin. Nah, angin duduk ini juga ada yang mengartikan kurang lebih sama dengan masuk angin. Ada kasus di tempat saya dulu bekerja, juga di kampung saya, itu kurang lebih kasusnya sama, dan saya di situ curiga bahwa sebenarnya dia itu serangan anginan. Di sini saya diceritain aja karena kebetulan tidak ada di lokasi, jadi diceritain setelah kejadiannya gitu. Jadi keluhannya sama, dia tiba-tiba mengeluhkan rasa tidak nyaman di dada, kemudian terasa menjalar gitu. Saya tanya kepada yang memberita saya itu, dan sampai keringat dingin. Tapi apa? Dia menganggap bahwa ini adalah masuk angin. Yang satu lagi, dia pergi ke tukang pijat. Sampai ke tukang pijat, baru mau dipijitin, tiba-tiba udah lewat, meninggal. Yang satu lagi, dia pertama sudah minta dikerokin, tapi tidak dapat baikan. Kemudian meminta tolong kepada temannya untuk memberikan obat-obatan di warung, diberikan obat itu. Kemudian tiba-tiba dia ke belakang, ke pantry, di belakang ada ruangan gitu, dari situ. Dan ketika jam sore mau pulang kantor, ketika disamperin, itu ternyata dia sudah nggak ada. Padahal secara keilmuan, kalau seandainya kondisi-kondisi ini ditangani dengan segera, ditangani dengan tepat, maka diharapkan kejadian-kejadian ini tidak terjadi. Itu. Jadi pesan saya terakhir, kita sudah tahu tentang itu apa angin duduk, dan kapan kita harus mulai curiga bahwa ini angin duduk, ini ada kelainan di jantung, ini itu tanda-tanda seperti itu, langsung ke dokter agar bisa ditentukan apa sebenarnya sakitnya. Dan kejadian-kejadian seperti yang tadi diceritakan itu tidak terjadi. Nah, kalau misalkan kita mengalami nyeri, saya sendiri juga kadang mengalami gitu kan, nyeri-nyeri, tapi ya di bagian sini aja gitu, kecil, kayak stroke gitu, atau bahkan sakit banget gitu kan. Itu bisa aja kelainan di otot, bisa, atau di bagian lapisan yang ada di pelapis paru,
dan juga organ-organ yang lain. Tapi kalau yang jantung khasnya meskipun tidak selalu adalah seperti itu. Nyeri seperti tertindih, kemudian menjalar, bahkan sampai keringat dingin, bahkan sampai pingsan, sampai pusing gitu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit itu. Kemudian ingat juga kalau misalkan kita punya faktor resiko yang sudah ada, misalkan tadi contohnya adalah diabetes ataupun darah tinggi, maka kita harus rutin untuk mengkonsumsi obat agar darah tinggi maupun gulanya terkontrol sehingga tidak timbul komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan kita pada kali ini tentang angina. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.